Nah, sikap-sikap yang menganggap ini sepele, yang tidak mau menghormati perasaan orang yang sedang sedih itu adalah perlakuan yang begitu berat untuk diterima dan sangat-sangat kejam sekali gitu. Karena nggak ada orang mau mengerti, nggak ada orang mau mendengar ceritanya, dan bahkan tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Itulah alasan bagi banyak orang yang sedang putus cinta, yang tidak mendapatkan dukungan dan support dari keluarga dan lingkungannya, sehingga mereka memilih jalur bunuh diri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua penonton setia Pakar Mantan. Buat teman-teman yang sudah terlanjur menunggu video ini dan ingin tertawa bersama-sama dengan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam konten kali ini tidak ada peristiwa yang bisa kita tertawakan bersama-sama. Jadi buat kalian yang pengen cari lucunya, pengen ketawa bersama, silahkan tonton video saya sebelumnya. Ada ratusan episode Pakar Mantan yang bisa kalian saksikan di channel 2045 TV ini. Karena kali ini saya ingin membahas bahasan yang cukup serius dan cukup sensitif. Cerita soal meninggalnya seorang mahasiswi gara-gara bunuh diri dengan menenggak racun di depan makam ayahnya. Awalnya saya pikir isu ini tidak penting untuk dibahas karena sudah terlanjur terjadi. Maka yang terpenting sebenarnya kita doakan yang bersangkutan itu bisa diterima di sisinya, bisa tenang di alam sana, sementara kepada keluarga yang ditinggalkan, kita doakan bisa bersabar dan ikhlas menerima ini. Tapi belakangan, ada banyak cerita, ada banyak versi yang itu kemudian menimbulkan banyak kesalahpahaman dan direspon, direaksi oleh banyak influencer, artis-artis di Indonesia dengan begitu buruknya. Sehingga saya pikir ini perlu untuk diluruskan. Dari banyak cerita yang saya baca gitu ya, ada dua versi soal meninggalnya Novia Widyasari ini. Yang pertama adalah versi Twitter dan yang kedua adalah versi Quora. Yang ini kemudian dikutip oleh banyak media mainstream di Indonesia. Pertama dari versi Twitter. Dari versi Twitter itu ceritanya Novia ini dibawa ke dalam hotel, kemudian diberi pil tidur dan kemudian diperkosa oleh pacarnya. Setelah 4 bulan belakangan dia menyadari bahwa dirinya sudah hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya, seorang polisi bernama Randy Bagus. Tapi kemudian yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menikahinya. Sehingga Novia kemudian frustasi, putus asa, sakit hati dan kemudian memilih bunuh diri di depan makam ayahnya. Dan cerita ini yang dipercaya oleh banyak orang, terutama para influencer di Indonesia yang sudah menulis di Facebook, di akun sosial medianya masing-masing dengan penuh haru dan penuh cerita-cerita sedih gitu ya. Nah, versi kedua ini adalah versi Quora, karena katanya Novia Widyasari ini punya akun fake, akun bodong bernama Aulia Dinarma Putri. Dari akun ini kemudian dijadikan sumber terpercaya oleh banyak media mainstream dan kemudian dijadikan berita bahwa katanya Novia Widyasari ini diperkosa di dalam mobil, bukan di hotel. Jadi diperkosa di dalam mobil, lalu kemudian melaporkan kasus ini kepada orang tua Randy Bagus dan orang tuanya merespon meminta agar Novia menggugurkan kandungannya. Itu cerita yang kedua gitu. Lalu mana yang benar? Kita nggak tahu. Dan belakangan baru muncul rilis resmi dari Polri yang itu juga menyangkut Randy Bagus, anggota kepolisian. Dari rilis resmi Polri itu sama sekali tidak menunjukkan adanya kasus pemerkosaan. Karena dari rilis resmi Polri mereka menyebutkan bahwa Randy Bagus dan Novia Widyasari, kedua orang ini memang sudah pacaran sejak tahun 2019 lalu. Dan dalam periode ini, 2019 sampai 2021, mereka sudah pernah melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Dan kasus inilah yang kemudian menjerat Randy Bagus sehingga kemudian dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan kemudian diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Nah,
Dari 3 cerita ini, sebenarnya mana yang benar? Ada orang yang percaya di versi pertama di Twitter, ada yang percaya di versi Quora dengan akun fake Aulia Dinarma Putri, ada juga yang percaya di pernyataan rilis resmi Polri. Kalau kita melihat dari rilis resmi Polri gitu ya, memang orang ini ada foto-fotonya gitu. 2 orang ini pacaran dan bisa saya simpulkan ini adalah pacaran anak muda yang sangat-sangat buruk gitu. Karena kalau 2 kali aborsi, itu artinya mereka pernah melakukan kesalahan yang pertama, lalu kemudian melakukannya lagi, dan kemudian lagi, sampai akhirnya kemudian berakhir dengan bunuh diri. Itu masalah utamanya gitu ya. Nah, saya lebih percaya kepada kepolisian karena ini rilis resmi dari institusi Polri. Sementara di Quora dan di Twitter itu kan akun-akun yang tidak bisa kita verifikasi dan tidak bisa kita cari kebenarannya. Selain itu, dari pernyataan akun fake Aulia Dinarma Putri, dia ini menyebutkan bahwa ayah Randy itu adalah orang tuanya itu ketua DPRD Pasuruan Komisi 3. Sementara faktanya ternyata ayah Randy Bagus ini adalah seorang pedagang gabah. Sama sekali bukan pejabat, bukan ketua DPRD seperti yang dituduhkan di akun Quoranya. Tapi masalahnya, masyarakat kita sudah terlanjur emosi, sudah terlanjur percaya dengan cerita-cerita yang lebih dulu muncul dengan segala fiksi-fiksinya itu. Ya karena cerita yang versi Twitter dan Quora ini sudah muncul lebih dulu dibanding rilis resmi Polri. Jadi mereka sudah terlanjur emosi, terlanjur percaya bahwa ini adalah kasus pemerkosaan. Sama sekali bukan kasus percintaan yang buruk di tengah kalangan anak muda di Indonesia. Nah, bagi saya, kalau kita mau menyelesaikan permasalahannya, yang pertama harus kita lakukan adalah menempatkan fakta dan kenyataannya itu sebagai poin pertama untuk kita terima, baru kemudian kita carikan solusi atau jalan keluarnya. Kalau kita nggak mau menerima ini sebagai kenyataan gitu ya, karena kita sudah terlanjur dipengaruhi oleh cerita-cerita yang menyedihkan yang disampaikan oleh para artis, para selebritis di sosial media, yang katanya diperkosa, ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan sebagainya. Ya sudah, kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini dan kita tidak bisa belajar dari kasus ini. Karena kalau kita mau jujur, kasus ini menjadi viral gara-gara Randy Bagus adalah anggota kepolisian dan masyarakat, ada banyak masyarakat yang tidak suka dengan kepolisian. Ada yang dari kalangan khilafah, ada dari kalangan orang-orang yang pernah punya pengalaman buruk dengan kepolisian. Entah itu karena lapor gak diproses atau karena kena tilang di jalan. Ini faktanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya 3 pilihan, yang satunya dari institusi resmi, lalu kemudian yang 2 dari akun fake yang tidak bisa kita verifikasi. Pertanyaannya, kita mau pilih percaya yang mana? Ini kalau saya gitu ya, saya melihat lebih logis dari pernyataan dari rilis resmi Polri. Jadi ini cukup bagi kita untuk dijadikan pelajaran bahwa sakit karena putus cinta itu bisa berakhir dengan bunuh diri. Dan ini sayangnya bukan kasus yang pertama. Sebelum-sebelumnya ada banyak cerita orang yang gagal cinta, putus cinta, atau tidak direstui oleh orang tuanya, yang kemudian mereka memilih bunuh diri. Ada banyak. Nggak cuma soal cerita Novia Widesari. Novia Widesari ini mungkin dia lebih berat karena dia sudah sampai hamil di luar nikah, dan di masyarakat kita menilainya bahwa hamil di luar nikah itu adalah sebagai aib yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Sehingga dia beban mentalnya itu lebih berat. Tapi yang tidak hamil sekalipun, bahkan laki-laki sekalipun, kalau putus cinta, itu ada banyak ceritanya yang sampai membuat mereka gantung diri atau bunuh diri, meninggal dunia. Ada banyak gitu. Cerita yang pertama dari daerah keluarga istri saya. Jadi di sana pernah ada pemuda yang tidak direstui cintanya oleh orang tuanya sendiri, lalu setelah itu dia memilih gantung diri, meninggal dunia. Tapi kalian mungkin nggak akan percaya gitu, karena ini cerita saya sendiri, cerita yang tidak ada di media dan tidak ada beritanya.
Maka dalam kali ini saya ingin memberikan cerita-cerita yang ada beritanya dan ada di media. Yang pertama adalah kasus Ayu Wulantari, seorang selebgram dari Bali, berusia 23 tahun, cantik, masih muda, memilih bunuh diri. Awalnya dia check-in dengan pacarnya di hotel dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya. Tapi belum selesai, pacarnya kemudian pergi duluan lebih dulu, dan disinyalir ada kasus masalah asmara atau putus cinta. Sehari setelah pacarnya keluar, Ayu Wulantari loncat dari lantai 4 hotel dan meninggal dunia di perjalanan menuju rumah sakit. Ini kasus cinta yang pertama gitu ya. Ini diyakini sebagai gara-gara putus cinta, gara-gara sebelumnya si Ayu Wulantari ini pernah menyampaikan kepada keluarganya, kepada orang tuanya, ingin membawa pacar dan mengenalkannya kepada mereka. Tapi itu kemudian berakhir kandas dan berakhir dengan bunuh diri. Ada juga cerita soal Nur di Sukabumi. Sama, seorang perempuan muda tidak dalam kondisi hamil, karena gara-gara tidak direstui oleh orang tuanya, dia memilih gantung diri dan meninggal dunia. Lalu kemudian ada pemuda berinisial LRP di Bogor pada Mei 2021. Sama kasusnya, tidak direstui oleh orang tuanya, putus cinta, kemudian gantung diri di rumahnya, meninggal dunia. Ada juga soal cerita pemuda di Semarang 27 Desember 2019. Sama persis, tidak disetujui, putus cinta dengan pacarnya dan kemudian memilih bunuh diri. Ada juga gadis Pontianak Barat, ada SMK Blora yang berusia 18 tahun, gantung diri gara-gara putus cinta. Dari sekian banyak cerita yang saya sampaikan ini, itu hanya sebagiannya. Di luar itu, kalau kita mau melihat di Google, ada banyak ceritanya. Bahkan ada cerita pemuda yang ditinggal seorang janda, lalu putus cinta, sakit hati, bunuh diri. Jadi terlalu banyak fakta yang bisa kita lihat bahwa putus cinta itu bisa sedemikian menyakitkannya, bisa sedemikian menyedihkannya, dan bisa jadi bagi sebagian orang itu adalah puncak penderitaan sepanjang hidupnya. Tapi masalahnya orang-orang lain, lingkungannya, bahkan mungkin kita juga, kita sering mengatakan bahwa putus cinta itu sepele. Move on dong, cepet cari yang baru. Ah gitu aja mehwe, ah gitu aja nangis. Nah, sikap-sikap yang menganggap ini sepele, yang tidak mau menghormati perasaan orang yang sedang sedih itu adalah perlakuan yang begitu berat untuk diterima dan sangat-sangat kejam sekali gitu. Karena nggak ada orang mau mengerti, nggak ada orang mau mendengar ceritanya, dan bahkan tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Itulah alasan bagi banyak orang yang sedang putus cinta, yang tidak mendapatkan dukungan dan support dari keluarga dan lingkungannya, sehingga mereka memilih jalur bunuh diri. Ya karena orang yang dia cintai sudah tidak bisa bersama dia, sementara lingkungannya nggak peduli. Ini faktanya gitu. Sesuatu yang kita anggap sangat sepele, bukan masalah sama sekali, tapi ternyata mampu membuat orang mengakhiri hidupnya dengan sangat-sangat tragis. Nah, bagi saya cerita-cerita semacam ini itu sudah cukup bukti untuk meyakinkan kita bahwa anak-anak muda yang sedang jatuh cinta lalu kemudian putus di tengah jalan, itu adalah masalah yang luar biasa besar yang harus kita respon dengan sabar dan penuh perhatian. Karena kalau enggak, fatal akibatnya. Ya, Novia Widyasari itu mungkin memang lagi hamil gitu ya. Saya nggak tahu lah, informasi terakhir kan itu belum dilakukan otopsi terhadap jenazahnya gitu ya. Tapi jangankan perempuan yang sedang hamil, bahkan laki-laki pun yang nggak bisa hamil, mereka kalau putus cinta, sakit hati, mereka juga bisa bunuh diri. Dan dari banyak cerita yang saya sampaikan, dari selebgram dan orang-orang biasa ini, itu semuanya tidak ada yang meninggal dalam kondisi hamil. Semuanya ya dalam kondisi biasa saja, tidak hamil gitu. Nah, inilah permasalahan yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa masalah kita itu bukan soal pemerkosaan,
tapi soal putus cinta yang itu tidak direspon oleh lingkungan sekitar. Tapi masyarakat kita itu terlanjur senang menghakimi, terlanjur senang berbicara soal pemerkosaan, terlanjur senang untuk menyalah-nyalahkan Randy Bagus atau anggota kepolisian ini. Kita mencurahkan emosi dan kemarahan kita yang mungkin itu berasal dari cerita-cerita kita atau pengalaman kita di masa lalu dengan kepolisian. Ya entah apapun itu. Tapi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, dan ke depan masalah-masalah ini akan terus terjadi kalau kita tidak mau meresponnya dengan tepat, dengan benar gitu. Kalau kita mau menyangkal permasalahan utamanya, bahwa ini bukan soal kasus percintaan anak muda, ya nggak akan selesai. Ke depan akan ada lagi, dan ada lagi. Itu sama seperti kasus terorisme di Indonesia atau di seluruh dunia gitu. Yang kita menyangkal bahwa teroris itu nggak punya agama, teroris itu bergerak bukan karena agama. Padahal faktanya, semua teroris itu bergerak berdasarkan ajaran agamanya yang menyuruh mereka berjihad dan meledakkan diri demi agamanya. Ya, karena kita menyangkal, karena kita nggak mau mengakui itu, akhirnya kita kesusahan untuk mencari jalan keluarnya. Maka saya pikir dalam kasus ini kita tidak boleh menyangkal itu, untuk kita perbaiki, dan ke depan semoga ini bisa ditanggulangi. Semoga kalau ada anak kita atau teman-teman kita yang sedang putus cinta, itu bukan malah diledekin dan digojlokin untuk segera move on dan ditawar-tawarin orang-orang baru. Karena itu sama sekali tidak menghargai perasaannya. Saya tahu betul karena saya pernah mengalaminya. Saya pernah dalam posisi mencintai orang yang begitu luar biasa, sampai kemudian diputus di tengah jalan dengan alasan yang sangat sederhana gitu ya. Alasan karena belum punya kerja, belum punya uang. Dan itu sangat menyakitkan sekali gitu. Ya untungnya teman-teman saya adalah teman-teman yang lingkungan yang bagus, keluarga saya keluarga yang lumayan bagus, sehingga masih ada orang yang mendengarkan, masih ada orang yang mau memberikan masukan-masukan dan motivasi agar lebih baik ke depan. Jadi di balik kesalahpahaman, di balik cerita-cerita orang yang menyangkal kasus ini adalah kasus pemerkosaan, sama sekali bukan kasus percintaan. Saya ingin berpesan, sampai kapanpun kalau kalian menyangkal kasus ini, maka hal-hal yang terjadi hari ini dan terjadi sebelum-sebelumnya, itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan saya tidak mau. Dan ini harus kita jadikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, agar kita lebih peka dan lebih bisa menghargai perasaan mereka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.